Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى روح شيخنا كاهر رحمه الله خصوصا إلى روح مؤلف مصنف كتاب لباب الحديث العلامة الفاضل الإمام Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى أرواح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majelis ilmi, bibarakati bulan Ramadan, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang kami hormati para hadirin pemirsa yang mengikuti ngaji online bulan Ramadan kitab Lubabul Hadis karangannya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mufassir Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah. Mudah-mudahan yang mengikuti, yang menonton dan mendengarkan dengan seksama mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mat, wassalamah, wasya'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala.
Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan hadis dengan bab 3, al-babus tsalits, bab 3 fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, yang masih menerangkan tentang hadis fadilah bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 6 itu melanjutkan hari Minggu yang lalu, sebab ini belum selesai karena hadisnya sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satemene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku zayyana samaa, iku zayyana maes-maesi sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan lintang-lintang. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al malaikata ing malaikat bi Jibrila dengan malaikat Jibril. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al jannata swarga bil khuri kelawan bidadari wal kusuri lan istana Makkah. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al anbiya ing nabi-nabi bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al ayyama ing dina-dina bi yaumil jumu'ati dengan hari Jumat. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al layala ing wengi-wengi bi lailatul qadar dengan malam qadar, dengan lailatul qadar. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah asyhura ing wulan-wulan fi syahri ramadhana kelawan bulan Ramadan. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al masajid ing masjid-masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Wa zayyana al kutuba lan maes-maesi sapa Allah ing kitab-kitab bil Qur'an kelawan Al-Qur'anul Karim. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin rahimakumullah, kemarin menjelaskan tentang wa zayyanal ayyama fi yaumil jum'ati, yaitu Allah menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Sekarang kita bahas ya 10 hiasan atau 10 itu wa zayyanal layaliya fi lailatul qadari. Allah menghias malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Para hadirin ingkang minulya, membahas ini tetap kita ya di channel Sarinyala Jamaah Sarinyala ya, yang sekarang lagi on atau live di grup Facebook. Tetap membahas tentang babus tsalits, tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim yaitu wa zayyanal layaliya bi lailatul qadari, dan Allah menghiasi malam-malam dengan Lailatul Qadar. Nah, di sini kita membahas tentang Lailatul Qadar. Kebetulan ini Ramadan juga bulan Lailatul Qadar. Napa sing diarani bi Lailatul Qadari? Apa sing diarani Lailatul Qadar? Yang dimaksud itu kalau Lailah sudah banyak yang paham, yaitu malam. Sedangkan qadar itu menurut para ulama itu memiliki 3 makna qadar. Yang pertama, qadar itu bisa dimaknai malam penetapan atau malam pengaturan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam penetapan Allah Subhanahu wa taala bagi perjalanan kehidupan manusia. Nah, di sini jelas dalam surat Al-Qadar ayat 4-nya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Jadi malaikat turunkan dan ruh di malam Lailatul Qadar dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan, min kulli amrin, semua urusan. Nah, sebagian mufassir atau ulama ahli tafsir, malam penetapan ini dalam 1 tahun ke depan ya. Jadi segala urusan seorang hamba, baik urusan hidup dan matinya, urusan bahagia dan sedihnya,
urusan mulia dan hinanya, urusan sebagainya, rezekinya, juga ajalnya dan lain sebagainya, itu akan diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas oleh ayat yang lain, terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5, nggih. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam, ya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini menguatkan dari ayat 4 surah Al-Qadir. Maksudnya kita kembali kepada ulama ahli tafsir. Jangan kemudian kita membaca ayat Quran dan terjemahan kembali kepada terjemahan, dan kembali kepada ulama-ulama enggak jelas, ya, ustaz-ustaz yang tidak jelas. Kembali kepada ulama untuk memahami Al-Quran. Sekali lagi, kembali kepada ulama untuk mempelajari, untuk memahami Al-Quran. Ayat tersebut itu waktunya adalah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tetapi ada ulama tafsir yang lain itu mengatakan yang dimaksud bukan malam Lailatul Qadar, tetapi adalah malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Tapi jumhur ulama, ayat Al-Qadar ayat 4 itu menyangkut dari malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu, malam Lailatul Qadar itu malam penentuan, malam penetapan, malam keputusan, malam peta jalan manusia, ya. Pada tahun ini dan berikutnya itu Allah menakdirkan, ya, menakdirkan apa yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang diminta kepada Allah. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini perbanyaklah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat kita, apa kebutuhan kita, apa permintaan kita. Sebab sebagian ulama mengatakan Allah akan menetapkan atau menentukan takdir kita tahun depan, ya, itu akan salah satu acuannya adalah doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu doa-doa kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi manusia itu lahir memang sejak lahir itu sudah dengan segala takdirnya ditulis pada zaman azali. Jadi Lailatul Qadar itu adalah ruang rahasia Allah. Walaupun takdir manusia itu sudah dicatat, termaktub di zaman azali, tercatat di Lauhul Mahfuz. Tetapi Allah itu punya ruang rahasia, punya rahasia dengan segala otoritasnya dan juga segala hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha menjangkau segala sesuatu, baik jangkauan yang terbatas maupun jangkauan yang tidak terbatas, maupun jangkauan yang terjadi maupun yang tidak terjadi dan belum terjadi. Jadi Allah itu punya ruang rahasia besar yang mana kita setiap tahunnya diberikan ruang oleh Allah untuk berdoa kepada Allah agar takdir kita, siapa tahu, oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Allah ini, ya, Allah ini dalam malam itu mengatakan kalau misalnya kita berdoa kepada Allah dan juga meminta kepada Allah, maka tidak satu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Jadi tidak ada satupun kejadian yang lepas dari radar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk urusan takdir disebut dengan malam penentuan, malam penetapan, malam keputusan. Dan terkait urusan takdir. Jadi urusan takdir ini dengan segala kemungkinannya, ya. Jadi perubahannya merupakan otentik
atau otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun sudah dibatasi, sudah terikat dengan takdir masing-masing, tetapi Allah masih memberi kesempatan kita, sebab manusia itu memiliki keterbatasan untuk memahami takdirnya, memiliki keterbatasan untuk menerima takdirnya, dan juga kedangkalan dalam mengetahui takdirnya. Makanya Allah memberikan ruang kebebasan untuk kita selaku manusia melakukan ikhtiar perubahan yang lebih baik. Ya, jadi kita perlu melakukan perubahan agar terjadi kehidupan yang lebih baik. Jadi tidak boleh kita berdiam diri, tidak boleh. Ya, kemudian kita tidak lapo-lapo, pasrah, tidak ada usaha apapun, maka ini tidak boleh. Selaku orang mukmin ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berdiam diri saja. Ya, kita wajib ikhtiar lillah, wajib ikhtiar menuju Allah. Salah satunya yaitu kita diberi namanya malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi malam Qadar itu malam penentuan. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1210 Masehi di Afghanistan. Beliau mengatakan bahwa disepakati oleh para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu, ya, penentuan takdir manusia pada tahun tersebut dan menyongsong tahun yang akan datang. Dan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, itu ketika malam Lailatul Qadar, para malaikat semua turun ke bumi. Semua turun ke bumi. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat turun ke bumi diperintah oleh Allah dengan izin Allah, itu selain melakukan perintah Allah juga mengurus setiap urusan manusia berupa takdir-takdir yang akan dihadapi pada tahun tersebut, ya. Baik menyangkut rezeki, waalaikumsalam. Baik menyangkut rezeki, terkait jodoh, terkait ajal, terkait apapun, itu akan diatur oleh Allah melalui turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar. Nah, sebagian ulama tafsir dan ulama yang lain itu memberikan penjelasan, semua malaikat turun ke bumi ketika malam Lailatul Qadar. Dan juga para malaikat pembesar malaikat itu memiliki tugas masing-masing. Contoh, ketika malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar, itu oleh Allah diberi job apa? Job daftar tentang rahmat dan azab. Siapa yang mendapat rahmat dan azab, siapa yang tidak, ya, mendapat rahmat dan adab. Ini daftarnya ada di tugas malaikat Jibril alaihis salam. Dan juga tugas dari malaikat Mikail alaihissalam ketika turun pada malam Qadar itu mendaftar tentang tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan rezeki didaftar. Jadi rezeki yang didaftar oleh para malaikat atas izin Allah ini enggak hanya rezeki manusia, juga rezeki hewan-hewan, rezeki makhluk-makhluk dari terkecil sampai terbesar. Ya, semua diatur urusannya oleh Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Ditugasi apa? Untuk mengatur semua urusan dengan izin Allah. Kemudian job malaikat Israfil alaihissalam ketika turun pada malam Qadar, tugasnya adalah mengatur daftar hujan, daftar angin, dan juga bencana alam, termasuk musibah yang dihadapi oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala didaftar. Kemudian malaikat Israel tetap tugasnya gak ganti-ganti apa? Yaitu mengatur daftar orang-orang yang akan selesai ajalnya pada Ramadan sekarang sampai Ramadan yang akan datang. Semua didaftar lagi oleh para malaikat.
Jadi malam qadar itu ada kemungkinan nyun sewu wa alam, cuma ada kemungkinan ketentuan takdir setiap orang, setiap manusia, setiap hamba Allah itu bisa berubah dengan izin Allah. Sebab walaupun tercatat secara azali di alam azali dan tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai paten takdir manusia, tetapi Allah memberi ruang-ruang kepada kita untuk barangkali Allah bisa memberi perubahan terhadap takdir kita dan barangkali merubah bentuk-bentuk dari takdir kita. Ya, itu kita belum tahu, tapi ini potensi besar kita untuk merubah takdir dengan yang lebih baik. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, malam qadar menurut ulama itu termasuk malam kemuliaan, malam yang termulia, ya, malam termulia. Jadi kenapa mulia? Salah satunya karena malam qadar itu termasuk malam keberkahan, malam yang penuh dengan kerahmatan, malam yang penuh dengan kasih sayangnya Allah, malam yang penuh dengan maghfirah Allah, maghfiratan wa rahmatan wasi'an. Luas sekali Allah akan memberikan rahmat, memberikan maghfirah kepada hamba yang dikehendakinya. Dan juga di malam qadar itu, malam kemuliaan, termasuk lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, ya. Juga termasuk malam turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu selain istilah syahrul syiyam, selain syahrul qiyam, juga dengan istilah syahrul Quran. Sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, terutama pada 17 Ramadan dan juga dari akhir 10 Ramadan. Nah, malam kemuliaan ini, qadar ini juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan dibuka kekuasaan Allah sepenuhnya bagi para hambanya yang mau mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi menurut guru saya, kemuliaan qadar ini akan tercapai oleh orang-orang yang mulia. Kok bisa? Ya, karena orang mulia itu pasti sungguh-sungguh untuk mencari namanya malam Lailatul Qadar. Ya, bagi yang tidak mencari, tidak ikhtiar, tidak sungguh-sungguh, maka sulit untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, istilah dari malam qadar, Lailatul Qadar adalah malam yang sempit, ya. Malam yang sempit. Kenapa sempit? Sebab pada malam Lailatul Qadar seluruh malaikat langit, ya, itu turun ke bumi. Dan malaikat bumi itu bergabung dengan malaikat yang di bumi. Semua bergabung di bawah perintah atau pimpinan malaikat Jibril alaihis salam. Situ dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Jadi turunnya malaikat-malaikat itu malaikat hampir semua malaikat. Bahkan tidak ada satupun sejengkal tanah di bumi kecuali ada malaikat. Itu dipimpin oleh namanya malaikat Jibril. Nah, malaikatu warruhu, dan ruh itu menurut ulama al-tafsir adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat semuanya turun bersama malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, tidak ada sejengkal pun tanah atau tempat di bumi, pasti nanti ada malaikatnya. Nah, ini dikatakan waktunya pendek, nggak panjang, ya. Makanya kita terus mencari tepatnya di mana turunnya malam Lailatul Qadar. Ya, kalau kita diberi info oleh Allah enak, ya kan. Misalnya Lailatul Qadar diinfo oleh ulama, tahun ini Lailatul Qadar mudun malam 29 misalnya, ya. Sampai masih malam liyan turu. Wah, Lailatul Qadar malam 29 tak turu sih enggak 29 tak melek. Lah sampai enggak ikhtiar, berarti tidak berusaha mencari kemuliaan diri sampean. Para hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk naiknya kemuliaan Allah adalah orang-orang yang mencapai derajat Lailatul Qadar.
dan juga menjadi manusia muttaqin itu insya Allah tercapai akibat barokah mendapatkan Lailatul Qadar. Ini para hadir rahimakumullah ya. Jadi Lailatul Qadar itu ya ada pada malam terakhir dari bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil ya. Makanya kita disuruh mencari oleh Allah. Nabi mengatakan carilah di akhir-akhir bulan Ramadan. Ya, ini ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan, dan juga hadis riwayat dari Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Apa hadisnya ya? Ini hadis ini perintah Kanjeng Nabi. Altamisu lailatal qadri fil witri minal ashri. Carilah oleh kalian, ya ini perintah. Carilah oleh kalian malam qadar di malam-malam ganjil minal asri di 10 akhir Ramadan. Jadi kita disuruh mencari, ya, disuruh mencari ikhtiar, mencari sungguh-sungguh, ya, agar kita tidak terjebak oleh kebosanan, kemalasan atau kejenuhan, ya. Makanya kita mencari agar kita terus bergerak mencari, ya. Kalau orang bergerak insya Allah nggak akan mampu, ya, kayak air itu kalau nggak bergerak atau meneng, ya, itu akan bau. Tapi kalau air mengalir bergerak insya Allah tidak bau, ya. Seperti itu. Jadi kita disuruh untuk mencari, ya, malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di akhir 10 Ramadan. Jadi makanya banyak istilah sebab saking utamanya Lailatul Qadar, sehingga dinamakan malam keberkahan, malam keselamatan, malam pengampunan, malam pengagungan, malam kesejahteraan, malam keselamatan, dan malam maghfirah, malam rahmat, malam berkah. Wakeh tentang istilah Lailatul Qadar. Nah, salah satu cara kita untuk mencari Lailatul Qadar itu adalah satu, kita tetapkan waktunya itu di malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita isi dengan banyak-banyak amal ibadah, amal ketaatan, amal kebaikan. Yang jelas jangan sampai dicampuri dengan kemaksiatan. Karena itu, siapapun yang malam itu terjadi turunnya malam Qadar, kemudian gak beribadah, kemudian bermaksiat kepada Allah, maka dia gak akan bisa didatangi malaikat atau disalami oleh malaikat atau didoakan oleh malaikat. Hati-hati. Makanya kita perbanyak doa, ya. Karena keterangan sebagian ulama, doa-doa yang kita panjatkan di malam Qadar itu akan menjadi acuan, dicatat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah, dan juga permohonan kita itu bisa oleh Allah jadi acuan untuk memperbarui, menetapkan, memutuskan, menimbang di dalam takdir kita setahun yang akan datang. Akeh ndonga, ya, akeh ndonga. Nah, salah satu doa yang kita panjatkan adalah yang juga dibaca oleh Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Ini riwayat hadis banyak imam, termasuk riwayat hadis dari Imam Tirmidzi rahimahullah, termasuk riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, juga termasuk Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya, kitab Amalul Yaum wal Lailah. Itu ada. Apa bacaan kita perbanyak di malam Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
atau lafadz tambah karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi ada orang baca begini, jangan salahkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbun afwa, ya, fa'fu anni. Enggak apa-apa, ya. Cuma guru saya memilih bacaan apa? Afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau bersama orang banyak fa'fu anna. Ya. Nair atau dawa, ya, fa'fu anna. Sama dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lanya panjang, ya. Salamatan fid din. Rabbana atina fid dunya. Jadi bedakan pendek panjangnya, sebab akan pengaruhi arti dan makna dari doa kita. Sering kan orang ketika baca doa sabu jagat kan dengan pendek-pendek kan, Rabbana atina. Itu harusnya Rabbana agak panjang nanya ya. Tuhan kami gitu kan. Nah, perbanyak baca ini di malam Qadar. Tapi enggak ada patokan kok. Yang penting sampai perbanyak ibadah, embuh salat sunnah sampean, embuh maca Quran, embuh sedekah atau apa sholawat atau macam-macam ketaatan. Yang penting malam itu kita nggak lepas dari amal kebaikan, amal ibadah, amal ketaatan. Dan siapa tahu di tengah-tengah kita beramal taat itu, di malam itu malaikat turun dan menyelami kita. Ya, ini nih. Nah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau oleh imam fa'fu anna, ya. Itu sapal kabeh. Diwaca sakake-akeh di malam Lailatul Qadar. Atau panjenengan ikut amalan Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Pusat Mesir. Apa amalan Imam Syafi'i ketika malam Qadar? Beliau berbanyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang diperbanyak oleh Imam Syafi'i ketika di malam Lailatul Qadar, ya. Atau kita ikut amalan Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang wafat tahun 687 Masehi di Masjid Ibnu Abbas Taif, Arab Saudi. Itu Ibnu Abbas pada malam Qadar melakukan sholat sunnah Lailatul Qadar. Sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Nah, nanti niatnya ya sholat mutlak atau tambah sunnah Lailatul Qadar, enggak apa-apa. Atau enggak tambah itu enggak apa-apa. Sementing ada dua rakaat sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Apa yang dibaca di rakaat pertama? Rakaat pertama menurut Ibnu Abbas itu membaca setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua sama, Al-Ikhlas kemudian Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas 7 kali. Nah, setelah semua selesai sholatnya, maka Ibnu Abbas itu membaca zikir istighfar. Apa bacaannya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi sebanyak 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali atau sebanyak-banyaknya. Nih kan. Kalau digabung Allahumma ya innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kemudian Rabbana astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, Rabbana atina, terserah sampean ya semampunya, ya. Cuma amalan-amalan ini dilakukan oleh para sahabat. Kalau ada orang mengatakan sholat sunnah 2 rakaat di malam Qadar itu bid'ah, maka berarti secara gak langsung dia menuduh Ibnu Abbas ahli bid'ah. Padahal Ibnu Abbas ini ya adalah salah satu sahabat yang mendapat julukan Turjumanul Quran. Sahabat yang pertama kali faham tentang terjemahan Al-Quran. Bahkan ada kitab tentang tafsir Ibnu Abbas. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, terserah sampean mau yang mana, ya terserah. Sing penting apa? Sing penting
dalam Lailatul Qadar menyangkut dua hal, fi'il dan fa'il. Fi'il ini adalah ibadahnya, ya, kelakuannya, perbuatannya. Sudah diberi Allah banyak informasi, dan Kanjeng Nabi juga banyak informasi. Para sahabat, ulama juga sering memberikan informasi pada kitab-kitab mereka. Tinggal fa'ilnya. Apa fa'il itu? Pelakunya mau apa tidak untuk melakukan, ya, banyak perbuatan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Terus gak kurang-kurang bagaimana cara kita untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Gak kurang-kurang. Sudah banyak sekali dijelaskan. Apalagi sering kita setiap tahunnya, setiap hari besar Islam, ya, itu memperingati apa? Nuzulul Quran, dijelaskan oleh kiai, oleh ustadz, oleh penceramah, tausiah, maca kitab-kitab para ulama tentang Lailatul Qadar dan sebagainya. Tinggal fa'ilnya mau melakukan atau tidak, itu aja. Anak sadar atau enggak, ya. Nah ini, jadi wong taat itu dua aspek harus berjalan seiring, yaitu apa? Sadar dan sabar. Harus, ya. Percuma kita sadar tapi nggak sabar dalam amal ketaatan, tetapi sebaliknya kita sabar tapi nggak sadar. Jadi keduanya harus beriring sejalan. Nah, sabar artinya apa? Pasti ada pengorbanan, baik waktunya, tenaganya, dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, apa yang termasuk keistimewaan Lailatul Qadar? Nah, ini kita bahas, ya. Salah satu istimewanya malam Qadar adalah turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an. Tetapi yang turun di bulan Ramadan tidak hanya kitab Al-Qur'an. Semua kitab-kitab samawi yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, termasuk suhuf-suhuf, itu semua turun di bulan Ramadan, ya. Keterangan ini banyak disampaikan oleh ulama-ulama salaf. Contoh, ya. Contoh keterangan dari ahli tafsir besar Al-Imam, ya, Abul Fida Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan, ya, bahwa Ramadan itu tidak hanya turunnya Al-Qur'an, juga turunnya semua kitab-kitab atau suhuf yang diberikan Allah kepada nabi dan rasulnya. Contoh suhuf Ibrahim, ya. Suhuf Ibrahim ini menurut beliau itu turun pada 1 Ramadan. Nah, setelah suhuf Ibrahim ini baru 500 tahun setelahnya turun kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam pada 6 Ramadan. Setelah Zabur turun, lama gak turun, baru 700 tahun berikutnya turun kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam pada 12 Ramadan. Kemudian turun lagi selama 500 tahun baru muncul kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 12 Ramadan. Nah, baru jarak 600 tahun dari Injil Allah menurunkan Al-Quran kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Ini keterangan para ulama banyak, tidak satu orang, ya. Banyak dalam kitab-kitab sejarah, ulama-ulama juga ulama kitab-kitab ahli tafsir. Selain itu ini ada versi lainnya, ya, versi lain, ya, tentang tanggal-tanggal turunnya kitab-kitab Ramadan, juga kitab Al-Quran, itu berbeda. Ini ada riwayat, ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah, yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah, yang wafat tahun 915 Masehi di Isfahan, Iran. Juga riwayat dari Imam Ibnu Mardawayh Al-Hambali rahimahullah, yang wafat tahun 1019 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah,
yang wafat tahun 1006 Masehi di Nesebur, Iran. Dan juga keterangan ini ternyata di dalam kitab Imam At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Baghdad. Itu ada riwayat versi turunnya kitab Allah, yaitu riwayat dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa ya radhiyallahu an yang wafat tahun 704 Masehi di Baqi Madinah. Apa versi yang lain? Nah, versinya begini. Suhuf Ibrahim itu turun 1 Ramadan. Ya, kitab Taurat turun pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur turun pada tanggal 18 Ramadan. Versi yang pertama itu 12 Ramadan. Kemudian kitab Injil turun 13 Ramadan. Pada versi yang pertama 12 Ramadan. Dan juga Al-Quran turun pada 24 Ramadan. Versi yang pertama turun 17 Ramadan. Ini perbedaan ulama ketika menyebut turun tanggal turunnya dari kitab-kitab para nabi dan rasul ya. Nih. Tapi tidak mau berbeda. Al-Quran versi Al-Quran turun pada versinya Imam Ibnu Katsir ya, itu pada 17 Ramadan. Sedangkan menurut versinya Imam At-Tabari rahimahumullah itu pada 24 Ramadan. Ya, bagaimana untuk mengkombinasikan? Apakah beda? Tidak. Kedua versi ini Al-Quran di versi yang pertama Al-Quran turun pada 17 Ramadan, versi yang kedua turun 24 Ramadan. Ya. Di mana turunnya pertama? Itu Kanjeng Nabi ketika di Gua Hira berkholwat. Ya, berkholwat ketika beliau pada usia 40 tahun atau pada tahun 610 Masehi atau 40 tahun setelah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua versi besar turunnya Al-Quran. Sebagai ulama mengatakan turunnya 17 Ramadan. Sebagai ulama yang lain mengatakan turunnya 24 Ramadan. Mana yang betul? Ya, mana yang betul? Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit tentang sejarah ya. Mulai kapan Nuzul Quran ini diperingati 17 Ramadan? Ya. Ternyata ya, versi peringatan Nuzul Quran ini ya, itu diadakan atau 17 Ramadan ini merupakan tanggal turunnya Quran atau Nuzul Quran. Ini dipopulerkan oleh ahli sejarah Islam ya, Imam Muhammad Ibnu Ishaq bin Yasar Al-Madani Al-Baghdadi atau masyhur dengan sebutan Imam Ibnu Ishaq rahimahullah yang wafat tahun 767 Masehi. Berarti termasuk ulama salaf, ahli sejarah. Juga dipopulerkan ya oleh Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Humairi Al-Misri atau masyhur dengan nama Imam Ibn Hisham, ahli sejarah rahimahullah yang wafat tahun 833 Masehi ya di Mesir. Nah, Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Hisham, ini keduanya adalah guru dan murid. Ibnu Ishaq itu gurunya Imam Ibnu Hisham ya. Nah, kedua ulama ini termasuk golongan ulama salafus soleh, sebab masih di dalam atau di bawah 300 Hijriyah, di bawah 800 Masehi, termasuk ulama salaf. Sehingga kita yang biasa mengaku ikut ulama salaf itu janganlah, ayo kita perhatikan amaliyah ulama-ulama waktu itu. Ya, jadi saya ulangi, salah satu ulama yang memperkenalkan, mempopulerkan 17 Ramadan sebagai turunnya Quran, sebagai nuzul Quran, itu adalah Imam Ibnu Ishaq rahimahullah dan Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Nah, kemudian setelah itu lambat laun ya dikenalkan, dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Bek rahimahullah, ulama Mesir yang wafat tahun 1927 Masehi di Mesir, bahwa nuzul Quran ini itu diperingati 17 Ramadan. Ya. Kalau misalnya orang-orang itu memperingati nuzul Quran pada akhir-akhir Ramadan ya monggo.
itu tidak nyalahi aturan, tidak menyalahi turunnya Al-Quran. Loh kok bisa? Coba kita lihat sejarah ya. Karena perbedaan ini itu menafsiri inna anzalnahu, ya, turunnya itu hu itu dhamir kemana? Nah, sepakat ulama hu itu dhamirnya kembali ke Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, begitu, hunya ke Al-Quran. Dan kemudian kata hu, dhamir hu, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud inna anzalnahu itu Al-Quran diturunkan sekaligus, ya, sekaligus keseluruhan. Ada yang mengatakan inna anzalnahu itu mengatakan turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi para ulama kemudian membuat penafsiran. Oh, ternyata Al-Quran ini, ya, diturunkan Allah tidak langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi melalui proses 3 tahap. Kalau Ibnu Abbas mengatakan 2 tahap, Imam Qurtubi mengatakan 2 tahap, tapi jumhur ulama itu mengatakan 3 tahap. Tapi sama saja sebenarnya, ya. Yang 2 tahap itu dari Allah nggak dihitung, yang 3 tahap dari Allah dihitung. Contoh, yang 3 tahap, ya. Nah, versi turun Al-Quran 3 tahap ini, ya, itu menurut Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, yang wafat tahun 1393 Masehi di Mesir. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan proses nuzulnya Al-Quran itu 3 tahap. Yang pertama adalah turun yang dari Allah, kemudian turun di Lauhul Mahfuz. Ini tahap pertama. Turunnya utuh, blek ngoten, ya. Yo gak blek ngono ya, iki bahasaku dhewe ae, ya. Turun blek utuh, ya. Jumlatan wahidatan, utuh dari satu. Allah menurunkan Al-Quran satu utuh, kemudian simpan di Lauhul Mahfuz, ya, disimpan di situ, ya. Nah, ini jumhur ulama, Pak. Termasuk pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam kitab Mafatihul Ghaib, ya, yang wafat tahun 1021 Masehi di Baghdad. Ya, juga termasuk pendapat ulama-ulama tafsir yang lain. Jadi yang pertama tahapannya adalah dari Allah diturun ke Lauhul Mahfuz jumlatan wahidatan utuh. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian tahap kedua, dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit dunia, ya, turun ke langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Itu pun, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah memakan waktu 25 malam. Ya, 25 malam. Itu juga turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kemudian tahap ketiganya dari Baitul Izzah atau Sa'amud Dunya dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan berangsur-angsur, bertahap, berangsur-angsur, bertahap. Pertanyaannya gini, loh, di manakah Baitul Izzah? Di manakah Sa'amud Dunya? Ya. Para ulama beda pendapat, tidak berani, Pak. Memang informasi tentang itu minim sekali, tentang Baitul Izzah atau Sa'amud Dunya, tempat transit Al-Quran sebelum turun berangsur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada keterangan yang kemudian hampir semua ulama setuju, keterangan dari Imam Az-Zarqani rahimahullah yang wafat tahun 198 Masehi, ya, dalam kitab Manahihul Irfan, ya, fi ulumil Quran, ya. Itu beliau mengatakan tentang Baitul Izzah, tentang Sa'amud Dunya, yang tahu hanyalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin rahimakumullah,
Lah ketika dari Baitul Izzah Sama'ud Dunya turun ke Nabi Muhammad, dibawa dengan malaikat Jibril alaihissalam, ya. Itu ulama pun beda pendapat. Lamanya turun pada masa Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan turun selama berangsur 2-3 tahun. Ada yang mengatakan sampai 25 tahun berangsur. Kemudian ada yang mengatakan turun 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ini ulama beda pendapat, ya. Beda pendapat. Yang jelas, ya, ayat pertama turun kepada kanjeng Nabi adalah Al-Alaq, Iqra, itu kan. Itu ayat pertama. Ketika Iqra inilah jumhur ulama mengatakan baru turun kepada kanjeng Nabi di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, ya. Secara tadarruj, berangsur-angsur, atau secara munajjiman bitamsil, ya, bitamsil, sedikit demi sedikit sampai tuntas. Kalau dihitung begini, jadi kalau dihitung ulama jumhur itu mengatakan turun pertama ayat 17 Ramadan, berarti Al-Quran turun pertama kali batas awal 17 Ramadan, ya, tahun 600 tahun 41 kelahiran Nabi atau tahun 609 Masehi sampai dengan 9 Zulhijjah Haji Wada, ya, tahun 63 kenabian atau 10 Hijriyah atau 632 Masehi, ya. Yes, sakarepe milih yang mana? Selama 2-3 tahun, selama 2-2 tahun, atau selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, ya. Ya, turunnya berangsur itu kata ulama, ya, itu sesuai kebutuhan atau adanya asbab atau sebab-sebab yang dibutuhkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan nuzul Quran diperingati 17 Ramadan, monggo. Diperingati pada malam-malam ganjil Ramadan, monggo. Sebab itu sama, ya, dengan nuzulul Quran dari Allah ke Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan kemudian dari Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah di bawah Jibril alaihissalam berangsur-angsur diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, itu yang penting. Ya, ini enggak salah. Sing nglakoni peringatan nuzul Quran malam 17, monggo. Nggih, malam akhir-akhir ya monggo. Padha benere, enggak ono salahe. Tinggal pilih yang mana. Bener kabeh. Bener kabeh, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Sekarang begini, biar kita tidak disalahkan banyak orang. Sekarang ini banyak sebagian ustaz-ustaz itu membid'ahkan, ya, peringatan nuzulul Quran. Nabi enggak ada, zaman Nabi enggak ada. Ya enggak apa-apa, enggak ada. Tetapi kita lihat begini, ya. Kita kembali ke ulama. Jangan kemudian kita dibodohi dengan kalimat yang memang dikatakan benar, tapi enggak salah tempat, salah penjelasan. Contoh, peringatan nuzul Quran itu tidak ada dalam Quran dan hadis, ya memang nggak ada, ya. Tetapi para ulama ahli tafsir, ahli hadis itu sebagian besar membolehkan. Contoh, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hassani rahimahullah yang wafat tahun 2004 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah, itu dalam kitab beliau, kitab Mafahim Yajibu Antusohah, itu mengatakan begini, ya. Mengatakan perkumpulan hari besar Islam itu tradisi yang baik, ya, tapi bukan sunnah, ya, tapi tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, asal dilakukan karena Allah dan juga dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka memuliakan Al-Quran. Nah, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, kalau niatnya itu benar seperti itu, maka amalan peringatan nuzul Quran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ada pesan beliau,
Jangan kemudian mengutamakan hura-hura atau rame-ramenya nuzul Quran, tetapi dia lupa mengambil pelajaran, mengambil kesempatan yang baik terhadap peringatan nuzulul Quran. Ya ojo lali ana dungane, ojo lali ana maca Qur'ane, ojo lali ana nasihat atau tausiah atau ilmu dan sebagainya. Jadi kata Said Al-Maliki, peringatan nuzul Quran itu jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Ambil kesempatan, ambil hikmah dan pelajaran, ambil ganjaran. Ya, di dalam acara itu tidak hanya terjebak pada seremoni semata. Ya, ini adalah pesan dari Imam Sayyid Al-Maliki. Ya. Yang kedua, hukum nuzul Quran itu apa? Bagaimana? Nah, ini menurut Syekh Ibnu Ashur rahimahullah yang wafat tahun 1973 Masehi, ya, itu di Tunisia, dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya, beliau menjelaskan sebenarnya Allah ini mengajarkan umat Islam mengagungkan dan mensyiarkan hari-hari penting dalam sejarah Islam, dan hari-hari itu turunnya nikmat kepada manusia. Beliau mengutip ayat Quran Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah, ya, dan ingatlah, ya, mereka pada hari-hari Allah. Nah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatlah mereka pada hari-harinya Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur, ya. Ya. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang penyabar dan banyak bersyukur. Nah, ini kita jangan kembali ke Quran lagi. Kalau Al-Quran ini masih debatable tentang terjemahan tafsirnya, maka kembali ke ulama. Sekali lagi, ya. Jangan kembali, contoh sampai ngaji tafsir, ya, ulamanya ngomong jangan kembali ke Al-Quran, tapi omongannya ustadznya dijadikan patokan, sama saja. Mau jangan dibodohi, ya kan? Jangan dibodohi. Dan kebanyakan tidak hafal Al-Quran. Harusnya idealnya orang mengajak kembali Quran itu hafal Al-Quran, tahu asbabun nuzul, tahu hukum-hukum dari Al-Quran, ya, tahu tentang ilmu tajwid, ilmu qiraah dan sebagainya. Tidak hanya kemudian buka laptop, ya, ada dalil dibaca, kemudian nyalah-nyalahkan orang lain. Nah, sama dengan tadi, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Nah, kembali ke ulama, yang dimaksud bi ayyamillah itu apa, ya? Nah, yang dimaksud bi ayyamillah dalam ayat Ibrahim ayat 5 itu, jumhur ulama mengatakan nikmat-nikmatnya Allah. Ini sama dengan relevan dengan hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi apa? Ni'amillahi, kepada nikmat-nikmat Allah. Ini hadis riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, juga dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu hadis sahih, ya. Nah, kemudian setelah kita faham tentang bi ayyamillah tadi, maka termasuk nikmat-nikmat Allah, maka coba kita perhatikan keterangan ulama yang lain, ya, ulama al-tafsir, termasuk Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1273 Masehi di Damaskus, di Mesir. Juga keterangan dari ulama al-tafsir Imam Al-Baidhawi Asy-Syafi'i, ya, Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1291 Masehi di Iran. Ya, juga termasuk terangan Syekh Ibnu Ashur rahimahullah dan lain sebagainya. Mereka mengatakan salah satu nikmat hadis tadi, ni'amillah, yang terkait dengan apa tadi, bi ayyamillah tadi, itu menurut mereka, ya, salah satu nikmat tersebut adalah Al-Quran. Jadi salah satu nikmat itu adalah Al-Quran, ya.
Jadi karunia terbesar Allah kepada kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Sedangkan karunia terbesar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya. Kalau nikmat itu ditafsiri oleh para ulama tafsir sebagai salah satunya adalah Al-Quran sebagai rahmat dan nikmat bagi orang-orang mukmin, maka kata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baidawi, Ibnu Asyur, itu kita harus bergembira. Kalau kita mendapatkan nikmat Allah, mensia-siarkan berkumpul untuk Al-Quran termasuk nikmat-nikmat Allah, itu disia-siarkan boleh. Lah menurut beliau apa? Mengutip ayat yang lain. Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu. Ya huwa khairum mimma yajma'un. Tak baleni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya huwa khairum mimma yajma'un. Apa artinya? Katakanlah wahai Muhammad, ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Falyafrahu, ya, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Jadi siapapun yang mensiarkan keagungan Allah, ya, mensiarkan nikmat Allah, hari-harinya Allah, maka sebagai ulama tadi mengatakan apa? Bergembiralah sesuai dengan Al-Quran ayat surat Yunus ayat 58. Ya, falyafrahu, maka bergembiralah, ya, bergembiralah. Ya enggak apa-apa karena kita menyambut memperingati nuzul Quran dengan kegembiraan, syukur kita karena mendapatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sampai hari kiamat. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, kemudian ada lagi keterangan, ya, yang dimaksud ayat tadi, ya, ayat fal yafrahu tadi, bergembiralah. Ada keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada keterangan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Jadi bi ayyamillah ni'amillah tadi itu terkait apa? Terkait dengan karunia Allah. Termasuk tafsir dari surat Yunus ayat 58 barusan adalah Al-Quran. Termasuk rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini adalah apa? Kalau Al-Quran menjadi karunia Allah, maka rahmati Allah adalah orang-orang bisa belajar dan mampu mengamalkan Al-Quran, dan Quran menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Ya, boleh, sebab nuzul Quran itu adalah memperingati nikmat yang berupa Al-Quran. Falyafrahu, maka bergembiralah. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi peringatan nuzul Quran itu memang tidak ada zaman Nabi. Tetapi isi-isinya itu sesuai dengan perintah-perintah Allah dan perintah kanjeng Nabi. Contoh, di dalamnya ada berupa membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bersolawat, saling memberi nasihat, kebaikan, ketemu kancane, dari silaturahim, dan antar masyarakat dan lain-lain. Ya. Nah, kalau sudah begitu, ini termasuk anjuran dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Dalam riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitab Mu'jamul Kabir, beliau mengatakan, ini juga riwayat dari imam yang lain, yaitu Imam Ali Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1404 Masehi di Mesir, dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid. Apa hadisnya? La yajtami'u mala'un fayad'u ba'dhuhum wa yu'minu syairuhum illa ajabahumullah. Ya. Tidaklah orang-orang berkumpul lalu sebagian dari mereka berdoa dan lain mengamini, wa yu'minu
dan lainnya mengamini, kecuali Allah mengijabah doa-doa mereka. Jadi jangan lupa kalau perkumpulan seperti itu tetap ada doanya, kan gitu. Ada bacaan Qur'annya. Makanya di acara-acara masyarakat, acara apapun tentang keagamaan pasti ada namanya pembacaan gema wahyu ilahi, kan begitu. Jadi ini adalah anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat para sahabat, para ulama tabi'in dan ulama yang lain. Nah, ini jadi boleh. Sudah cukup itu aja, dan boleh. Kemudian istimewanya malam Qadar apa? Adalah turunnya malaikat pada malam Qadar. Turunnya malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Ya. Nanti malaikat turun pada malam itu dan ruh, ya, bi'idni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan, min kulli amrin, ya. Nah, kembali ke ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, artinya tanazzalul malaikatu waruh itu turunnya banyak malaikat. Saking banyaknya itu malaikat turun, kata beliau. Yang kedua, turunnya malaikat itu sebab izin dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis membawa rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu. Ini sama tapi ya agak sama, masih mendingan Qadar. Sama kata Imam Ibnu Katsir ketika malaikat turun, ya, ketika ada orang membaca Al-Qur'an. Jadi sampai maca Quran, mbok ijen, mbok sama-sama jamaah bareng-bareng, itu akan didatangi malaikat, ya. Itu turun banyak untuk mendoakan orang-orang yang ngaji Al-Qur'an. Paham ya? Nah, ini. Jadi jumhur ulama mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Ruh ini kata jumhur ulama tafsir yang dimaksud adalah apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan yang saya ada keterangan yang luar biasa dari kitab Tafsir Al-Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1790 Masehi di Mesir, ya. Itu juga mengutip pendapat Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad. Apa? Yang turun tidak hanya malaikat Jibril, semua malaikat di langit, tapi yang turun juga ada malaikat, ya, malaikat penghuni Sidratul Muntaha juga turun. Bayangkan, paling bukur ikut turun pada malam Qadar. Ini menurut ulama ahli tafsir, ya, sinten, ya, Imam Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i mengutip pendapat dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi bedanya tugasnya ketika malaikat Sidratul Muntaha turun ke bumi, mereka membawa 4 bendera, ya, 4 bendera. Satu tancapkan di pusara di kuburan Kanjeng Nabi, satu ditancapkan di Masjidil Haram, yang satu ditancapkan di Masjidil Aqsa, yang satu ditancapkan di Bukit Tursina. Jadi malaikat Sidratul Muntaha turun ke bumi bawa bendera, ya, bawa bendera, ya. Kemudian ada kalimat salamun hiya, ya, salamun hiya. Itu artinya apa? Malam itu selamat sejahtera, ya, dan semua itu mendapatkan keberkahan dari Allah dan dijauhkan dari hal yang menakutkan atau membahayakan. Kemudian artinya malaikat-malaikat yang turun tanazzalul itu semua mencari orang-orang yang beribadah pada malam Qadar dan juga mengucapkan selamat kepada hamba itu dan juga mendoakan orang yang beribadah di malam Qadar. Ini pendapat ulama tabi'in yang bernama Imam Asy-Syu'bah Al-Kufi rahimahullah yang wafat tahun 723 Masehi di Kufah, Irak. Paham ya?
Loh, kurang dawa keterangane. Yo tak tambahi. Cek jelas. Malaikat apa sing mudhun teko langit? Nah, ada keterangan dari Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Nggih, bolak-balik Ibnu Katsir ya. Sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus Suriah. Beliau jelas mengatakan apa? Fala yazaluna lailatuhum tilka yad'una lil mu'minina wal mu'minat. Wa Jibrilu la yad'u ahadan minal mu'minin illa safahahu. Ya. Apa artinya? Maka ya tidak tidak hadirnya malaikat di malam itu kecuali mendoakan orang-orang mukmin laki dan perempuan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi pada malam Qadar itu tidak hanya mendoakan salah satu orang-orang yang beribadah, tetapi termasuk menyalami setiap orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Salami sampai enggak kerasa. Ya, wajib rilu la yad'u ahadan minal mu'minin wal mu'minat illa safahu. Nabi malaikat Jibril tidak mendoakan satu orang pun kecuali apa? Kecuali menyalaminya. Ya, subhanallah ya, menyalami. Oh, ini keterangan ulama besar. Nah, kalau misalnya ada orang di YouTube mengatakan itu cerita yang jadi ada-adakan, ayo kita buka kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menafsiri tentang Al-Qadar, inna anzalnahu dan seterusnya. Para hadirin rahimakumullah, makanya para ulama mengatakan saking banyaknya malaikat turun ke bumi pada malam Qadar itulah dianjurkan kepada kita semua untuk berdoa, perbanyak doa, permintaan apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ae dijalan Allah pada malam Qadar. Mengapa demikian? Karena permintaan kita itu dicatat oleh Allah, dibawa ke langit dan barangkali jadi acuan penentu penetapan takdir kita pada tahun yang akan datang. Aja turut tok ya. Ndonga sing akeh. Kerja tapi ndek wudu kata guru saya. Pernah saya tanya, "Kiai, lek kerja terus pundi?" Tetap budal kerja ndek wudu, batal wudu ya. Tapi hatinya zikir kepada Allah, niat menghormati malam Lailatul Qadar. Insyaallah dapat barokah Lailatul Qadar. Ya ini, ya masa gak itu enggak salah ini juga dilewati malaikat kan itu kan. Oleh barokah. Niki para hadirin rahimakumullah ya. Jadi apakah malaikat ikut menyalami atau mendoakan orang-orang di malam Qadar? Betul. Keterangan ini kita ambil dari keterangan ulama-ulama salaf, gak main-main, Pak. Contoh sinten? Contoh lagi. Ada ulama salaf yang bernama Imam Asy-Sya'bi Al-Kufi rahimahullah yang wafat tahun 723 Masehi ya di Iran. Ya beliau itu dikutip pendapatnya oleh ulama salaf juga. Imam Asy-Syu'bah Al-Khurasani Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 841 Masehi di Iran. Apa kata kedua beliau? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha dan seterusnya. Itu adalah salamnya para malaikat kepada hamba-hamba pada malam Lailatul Qadar. Ke siapa? Kepada orang-orang yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama orang-orang itu tidak melakukan maksiat pada malam Lailatul Qadar. Ya kan? Ini para hadirin rahimakumullah ya. Bahkan ada juga keterangan yang asik lagi menurut Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran ya. Beliau mengatakan ada keterangan dari athar gharib para sahabat Nabi apa tentang Qadar. Malaikat-malaikat pada malam itu ya melewati orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah sampai fajar. Nah sampai misalnya kerja ya
kemudian istirahat. Ya istirahat ya sempat ngezikir. Namun sholat pabrik, iya kan? 1 jam gak sih? Iya 1 jam. Loh, 1 jam kayak zikir. Ya lek pegel ya mbek turu-turuan ya kalau tasbih zikir. Karena keterangannya Imam Al-Baihaqi mengatakan, ya sahabat-sahabat itu mengatakan malaikat-malaikat sampai fajar itu mencari dan melewati orang-orang yang berzikir pada malam Lailatul Qadar. Agar apa? Mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh, berapa jumlah malaikat kok katanya banyak sampai setiap orang dilewati, kan gitu kan? Apa mampu? Oh, ya akan malaikat jumlahnya bang manusia. Bahkan ada ulama mengatakan begini, malaikat yang turun pada malam Qadar itu jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari jumlah butiran pasir di bumi. Mas Fahmi, hitung pias pasir nang omahe piro? Ayo, ono krikil pasir dihitung sak omah. Mampu? Gak mampu. Lah keterangannya jumlah malaikat yang turun malam Qadar lebih banyak berkali-kali lipat dari jumlah pasir di bumi. Saking akeh. Jadi jok kuwatir gak dilewati. Kita yakin itu, ya. Aku nang pabrik, maksud pasti dilewati, jangan khawatir. 1 jengkal pun pada malam Qadar pasti ada malaikat. Oh, iku mari kerja. Wah, iku wirid ambek turu-turuan. Catat. Kan tugasnya nyatet kan malaikat itu. Kecatat sampean Mas ya, 1 jam. Alhamdulillah. Ya. Nah ini, yang ketiga apa? Lailatul Qadar itu menjadi milik umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 pendapat. Ulama tapi minoritas mengatakan Lailatul Qadar itu juga untuk umat-umat terdahulu, umat Nabi Rasul terdahulu. Tapi jumhur ulama itu mengatakan Lailatul Qadar ini itu istimewa hanya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi ada riwayat begini dari Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki rahimahullah yang wafat tahun 795 Masehi di Baqi Madinah dalam kitab Al-Muwatta. Beliau menulis buah hadis yang panjang, tapi begini singkatnya, ya. Dulu umur umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad panjang-panjang. 1000 tahun, 500 tahun, ya, 300 tahun. Ya, ada nabi yang usianya sampai 100 tahun. Panjang-panjang umat dahulu sampai pada Kanjeng Nabi, umatnya usia pendek. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun usianya 63 tahun, pendek. Ya. Nah, kemudian apa? Allah memberikan kepada umat Kanjeng Nabi suatu kemuliaan yang bernama malam Lailatul Qadar, yang mana itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya, lebih banyak ganjarannya dari 1000 bulan. Ya. Ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, ini ada cerita yang asik lagi di dalam kitab Mafatihul Ghaib karangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1210 Masehi di Afghanistan. Jika malam Qadar mau dimulai, gitu kan, kata beliau dalam kitabnya, jika malam Qadar mau dibuka, mau dimulai, ya mau start, ya. Maka Jibril mengumpulkan, memanggil semua malaikat di langit, di bumi, semua dipanggil oleh malaikat Jibril. Hei malaikat, kumpul. Nah, kumpul semua. Kemudian tanya malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kita dikumpulkan ini untuk apa? Dan mereka ngapain orang-orang mukmin diawasi? Malaikat Jibril menjawab, ya Allah itu menyuruh kita semua, kata malaikat Jibril. Allah menyuruh kita semua untuk memandang, untuk mencari, untuk melewati, untuk mencatat, ya, menyalami kepada orang-orang beribadah pada malam Qadar. Nah, diberikan rahmati Allah, diberikan kasih sayangnya Allah, diberikan pengampunan Allah melalui kita semua, gitu kan? Tapi Jibril itu pesan 4 hal, kecuali sing gak oleh kecuali 4, kata Jibril. Apa itu wahai Jibril?
Ya, satu, tukang mabuk, minum arak. Dua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Yang keempat, berseteru permusuhan 3 hari sama muslim itu selama 3 hari. Ini enggak dapat pahala Lailatul Qadar. Nah, ini ada dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib karangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1210 Masehi di Afghanistan. Paham ya? Hati-hati kan, ya. Terus kapan terjadinya Lailatul Qadar? Nah, kapan terjadinya Qadar? Nah, ini ikhtilaf ulama, ya. Ada yang mengatakan, oh itu ono nang jaman Kanjeng Nabi, Qadar itu, ya. Jumhur ulama mengatakan enggak. Itu tetap ada selama kita hidup di dunia, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan. Ono sing ngatakan tanggal 1 Ramadan terus mulai ono Lailatul Qadar. Ono sing mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan yang terkuat pendapatnya adalah ada pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ono sing ngomong malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ya. Tapi dalam hadis Kanjeng Nabi, para sahabat itu mengutip dawuh Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, ya, saya suruh mencari malam 27 sama malam 29. Ada lagi Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, ulama tasawuf, ulama salaf, itu yang wafat 874 Masehi di Iran, mengatakan seumur hidup saya itu saya menemukan Lailatul Qadar pada malam 27, ya. Nah, kemudian pada kitab yang lain, kitab Haqaiqu Hanafi itu ada keterangan itu turun Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Loh, kok bisa? Sebab kita hitung kalimat Lailatul Qadar itu ada 9 huruf dan diulangi dalam surah itu 3 kali. Nah, dikalikan 9 pentelu dadi 17 Ramadan. Kota ate gato ya. Ada yang mengatakan, ya, kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu, ya, bercerita, saya sering menemukan malam Qadar itu malam 21 dan malam 23 Ramadan. Nah, ini pengalaman ulama, ya. Pengalaman para ulama-ulama besar. Tetapi yang penting apa? Yang penting adalah iltamisu lailatul qadri fil witri minal asri. Carilah kalian, ya, di bulan Ramadan, pada akhir-akhir bulan Ramadan, apa? Malam Lailatul Qadar. Suruh mencari, ya. Bahkan ulama Mesir itu berani, Pak, mengatakan begini. Sinten? Salah satu ulama Mesir adalah Syekh Abdul Hamid Al-Atras Al-Azhari rahimahullah, mantan ketua fatwa Mesir, itu mengatakan jumhur ulama hampir semua mengatakan setiap tahunnya Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Wallahu a'lam. Bahkan yang aneh lagi ada hadis, ya, riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang wafat tahun 649 Masehi di Baqi Madinah. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya, wahai Abu bin Ka'ab, kapan turunnya Lailatul Qadar, ya. Saya mendengar sendiri yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Apa? Ada pada malam 27 Ramadan, kata beliau. Bahkan hadisnya mengatakan bersumpah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya. Ini hadis sahih dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Naisabur, Iran. Jadi ada sahabat yang wani sumpah, ya, untuk menyatakan malam 27 Ramadan. Bahkan ini ada sahih, Pak. Juga riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab dalam kitab Sahih Muslim itu ada bersumpah Ubay bin Ka'ab, demi Allah, ya, aku tahu malam itu, yaitu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya, yaitu malam 27 Ramadan. Sampai sumpah beliau.
ya, sumpah. Tapi semua tetap wallahu a'lam. Yang penting apa? Carilah di 10 malam terakhir. Apabila tidak mampu, maka jangan sampai terluput dari 7 malam yang tersisa. Paham ya? Berarti dimulai malam 23. Nah, ini pendapat sebagai ulama yang lain, ya. Nah, ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Riwayat lain dalam riwayat Imam Bukhari sahih, ya. Ada hadis yang mengatakan itu malam 29, malam 27, malam 25 dan sebagainya. Kita bingung kan ya? Kok banyak malam-malam yang meyakinkan dari para ulama? Itu adalah pengalaman mereka ketika menemui Lailatul Qadar. Untuk menyikapi ragam pendapat inilah kemudian ada ulama dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Dalam kitab beliau, kitab Aminhat Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan apa? Lailatul Qadar itu setiap tahun berpindah-pindah tanggalnya. Kata beliau begitu. Setiap tahun, terkadang 1 tahun malam 27, terkadang tahun berikutnya malam 23, terkadang tahun berikutnya lagi malam 21, terkadang malam yang lainnya. Makanya beliau mengatakan, ini saya pendapat, saya mengkompromikan dari semua ragam hadis tentang malam Lailatul Qadar. Paham ya? Dan ini diperkuat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dia mengatakan pendapat terkuat dari ulama adalah pendapat Imam Nawawi. Setiap tahun Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Makanya Nabi mengatakan, iltamisu, carilah Lailatul Qadar dengan kemampuan kita. Paham ya? Ya, paham kan? Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Ada yang mengatakan, ini kalkulasi Imam Ghazali. Ini kalkulasi Imam Ghazali ya, rahimahullah, yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Juga ada keterangan dari kitab I'anatut Talibin, karangannya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ya Asy-Syafi'i Al-Maki rahimahullah, yang wafat tahun 1893 Masehi di Ma'la Mekah. Itu juga termaktub dalam kitab Hasyiah Al-Jamal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1790 Masehi di Mesir. Apa kata beliau? Ya, malam Qadar tergantung awal Ramadan. Kata Imam Ghazali, Imam Sulaiman Al-Jamal, ya. Apa contoh? Contoh begini kata beliau, ya. Kalau misalnya hari apa turun apa gitu ya, itu beda tanggalnya, ya. Misalnya ya, ini Imam Ghazali. Kalau awal Ramadan berdasarkan awal Ramadannya. Kalau awal Ramadannya hari Jumat atau Senin, itu jatuh 29 Ramadan. Kalau awal Ramadan jatuh hari Jumat, hari Sabtu, maka jatuh 21 Ramadan. Kalau dimulai pada hari Ahad atau Rabu, maka jatuh 27 Ramadan. Kalau jatuh pada Selasa, maka jatuh pada 25 Ramadan. Dan kalau awal Ramadan hari Kamis, maka terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Wallahu a'lam, ya. Allah a'lam. Ada yang mengatakan malam hari Kamis itu dimulai hari Kamis jatuh pada 25 Ramadan. Ya macam-macam lagi ulama mengatakan. Tetapi testimoni dari Syekh Sulaiman Al-Jamal mengatakan kalkulasi atau konsep dari Imam Ghazali ketika saya dewasa, saya menghitungnya, ya, tidak pernah meleset dari jadwal kaidah tersebut. Ini testimoni dari Syekh Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Tafsir Hasyiah Al-Jamal yang wafat tahun 1790 Masehi di Kairo, Mesir. Intinya semua keterangan itu sebagai motivasi kita untuk mencari Lailatul Qadar.
yang terpenting jatuh pada malam-malam ganjil di akhir 10 bulan Ramadan. Jadi semuanya wallahu a'lam. Cegak malas sampean. Mosok dibocori wong malam iki ikut tok sing melek. Ya lek pas gak pas rugi. Nah, ini ya. Paham nggih? Tentang Lailatul Qadar. Ya, wis ngapi itu. Nggih. Nggih, niki tentang hadis yang dari kitab Laul Hadis wa zayyana layaliya bi lailatul qadar. Jadi Allah menghiasi malam-malam dengan Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan keterangan ini, ngaji ini bermanfaat bagi kita semua, ya, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.